hari ini kita bakal ngobrol kaitannya sama bisnis. 60%, 70% pasti negatif dengan apa yang kita lakukan, apalagi kalau kita belum menunjukkan bukti. Tetap menjual barang yang lama, itu yang pertama ya, tapi dengan cara-cara yang baru. Kedua adalah mereka bisa ganti haluan. Anda pergi ke Singapura gitu ya, kita nggak bisa dengan mudah parkirin mobil dapat duit, itu nggak bisa. Mas Safir bisa membayangkan kah? Ini sih bikin ngiri ya Mas Safir ya. Wah. Akhirnya kita bisa bertahan sampai sekarang ya dengan adanya komunikasi dan pengaturan sistem yang ada di Bittersweet by Najla. Setelah dilihat-lihat kok ini kayaknya cuannya lebih banyak ya. Ya udah ikut aku aja. Keluarga Kejar Mimpi, apa kabar? Senang banget nih saya Rizka Indah bisa kembali hadir menemui semua keluarga Kejar Mimpi di acara Ruang Tamu Keluarga Kejar Mimpi. Tentu saja persembahan dari CIMB Niaga, tempat untuk keluarga berbagi inspirasi untuk mengejar mimpi. Nah, siapa nih di sini yang kira-kira sehari-harinya sering ada di rumah, terus kepikir pengen bikin usaha sendiri? Nah, pas banget nih pokoknya. Karena hari ini kita bakal ngobrol kaitannya sama bisnis, tapi ini adalah berbisnis di masa pandemi. Sebenarnya berpeluang atau berjuang? Nah, pokoknya seru deh. Kita akan ngobrol. Tapi sebelum itu ya, tontonin keseruan acara kita sampai selesai. Karena seperti biasa nih, keluarga Kejar Mimpi, ada hadiah rekening ponsel senilai masing-masing Rp500.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya juga gampang banget. Cukup untuk menceritakan inspirasi apa yang didapat setelah menonton acara ini. Dan juga bisa langsung dibagikan di Instagram Story. Pastikan mention ke kita ya di Instagram @kejarmimpikeluarga.id menggunakan hashtag Kejar Mimpi Keluarga Ruang Tamu dan juga hashtag CIMB Niaga Kejar Mimpi. Pastikan juga untuk follow Instagram kita dulu di @kejarmimpikeluarga.id. Pemenangnya nanti akan diumumkan hari Senin 18 Oktober di Instagram Story-nya @kejarmimpikeluarga.id. Nah, selain itu, semua yang hadir dan juga nonton acara ini juga bisa langsung nih gabung ke WhatsApp dan juga Facebook grupnya Kejar Mimpi Keluarga. Di sana sudah pasti akan ada banyak konten harian yang tentu saja inspiratif dan juga pastinya ada kuis mingguan yang seru banget. Nah, langsung DM ya ke @thebabyologist atau @kejarmimpikeluarga.id untuk langsung ikutan. Oke, ngomong-ngomong nih, keluarga Kejar Mimpi sudah kenal belum sih sama Babyologist? Aku kenalin nih ya, Babyologist ini adalah sebuah komunitas sehat tempat para ibu hamil dan juga orang tua muda saling berbagi cerita, produk review tentang brand favoritnya moms. Kemudian di sana moms and dads juga punya kesempatan untuk langsung cobain berbagai produk kekinian secara gratis. Wow, enak banget ya. Oke, langsung aja download aplikasi Babyo di Play Store dan juga di App Store ya. Oke. Kita lanjut, kalau gitu di Ruang Tamu Keluarga Kejar Mimpi, aku tidak pernah sendirian karena selalu ada tamu-tamu spesial yang selalu memberikan inspirasi dan juga selalu memberikan cerita-cerita menarik gitu ya seputar tema-tema yang selalu kita bahas. Nah, sore hari ini aku langsung akan kenalin, di sini sudah ada Mbak Najla Bishir yang bergabung bersama kita. Selamat sore Mbak Najla. Hai, selamat sore Rizka. Sehat selalu. Hai, salam sehat Mbak Najla. Iya nih, cerah banget warna merah. Harus dong, kita harus cerah setiap harinya ya. Nah, Mbak Najla rasanya juga kurang seru nih ya kalau kita juga nggak ngobrol kaitannya sama masalah keuangan, apalagi kalau kita ngobrolin soal bisnis nih sebenarnya ya. Ada expert yang juga sudah join sama kita nih Mbak Najla. Aku langsung kenalin aja buat keluarga Kejar Mimpi juga semuanya. Ada Mas Safir Sendu, seorang financial planner. Hai Mas Safir, salam sehat. Hai, selamat sore semuanya, Mbak Rizka, Mbak Najla, halo. Selamat sore. Halo, salam kenal Mas. Selamat sore. Selamat kenal. Kita dipertemukan dalam satu layar sore hari ini ya. Semoga obrolan kita bisa memberikan manfaat untuk keluarga Kejar Mimpi semuanya. Oke,
Mbak Najla, Mas Safir, nih aku tadi sudah janji nih sama keluarga Kejar Mimpi bahwa sore hari ini kita akan ngobrol kaitannya sama bisnis di masa pandemi. Sebenarnya ini peluang atau memang harus berjuang nih, gitu ya. Berpeluang atau berjuang, gitu kan kira-kira. Sepertinya sih menarik ya, harusnya sih menarik ya. Sambil kita santai sore-sore, terus juga kebetulan kan semuanya juga pada stay at home atau stay di rumah gitu ya, karena masa pandemi seperti ini. Tapi by the way, Mbak Najla sama Mas Safir sendiri selama PPKM sampai dengan hari ini sudah beraktivitas keluar rumah kah atau masih tetap bertahan di dalam rumah? Aku boleh ke dari aku. Mbak Najla dulu deh. Oke, kalau aku ya aku keluar cuma kalau ada kebutuhan-kebutuhan penting gitu, kebutuhan-kebutuhan mendesak yang memang harus aku keluar. Selebihnya aku di studio, kalau nggak di central kitchen. Dan di rumah. Tapi artinya hanya tempat-tempat terbatas aja ya untuk keluar rumahnya ya. Belum berani ke tempat yang rame-rame, Mbak Najla? Belum, karena punya anak kecil sih Mbak Rizka, jadi aku masih kayak Ya, terlalu riskan ya sepertinya ya. Betul. Kalau Mas Safir ngomong-ngomong gimana nih? Masih stay at home atau sudah mencoba untuk beraktivitas di luar? Sebenarnya kalau beraktivitas udah coba beraktivitas ya. Jadi bahkan sejak PSBB, namanya masih PSBB tahun lalu ya, aktivitasnya adalah ke minimarket dekat rumah. Minimarket dekat rumah kalau buka ya itu aja, dan di mana-mana ketika pada tutup yang buka kan hanya bisa pasar sama minimarket. Jadi ya paling ke situ, tiap kali ke situ ya pakai masker, pulang langsung mandi, keluar lagi pulang langsung mandi. Jadi sehari mandi itu bisa berkali-kali gitu. Tapi aktivitasnya ya lebih banyak di rumah ya, webinar seperti itu. Oke, memang harusnya sih benar banget ya, aktivitas di dalam rumah itu kalau untuk sekarang ini memang benar-benar sangat diperlukan gitu ya, melihat kondisi yang seperti ini. Nah, contohnya juga ini seperti Oktomobile nih, Mbak Najla, Mas Safir, aku pengen cerita aplikasi mobile banking yang memang persembahan dari CIMB Niaga yang super duper gampang banget nih, selalu hadir untuk mempermudah semua transaksi kita. Aku mau cerita sedikit juga buat keluarga Kejar Mimpi kalau memang Oktomobile punya fitur yang sangat keren banget gitu ya. Yang pertama nih, kalau aku boleh cerita, Oktomobile ini benar-benar sangat nguntungin karena di satu sisi bebas biaya transfer antar bank sampai 20 kali tiap bulannya. Terus udah gitu, keluarga Kejar Mimpi, Mbak Najla, Mas Safir juga nggak perlu keluar rumah kalau pengen transfer, bayar tagihan, beli pulsa, atau mungkin buat aktivasi kartu misalkan, ubah PIN, blokir kartu kredit, semuanya gampang bisa dilakukan dari rumah. Karena nggak cuma itu juga nih ya kelebihan-kelebihannya. Di masa pandemi juga kayaknya selain bisnis, kita juga harus melek investasi ya kayaknya ya Mas Safir ya. Nah, keluarga Kejar Mimpi juga bisa mulai untuk berinvestasi reksadana mulai dari Rp100.000, semuanya bisa dikerjakan sambil santai di rumah lewat aplikasi Oktomobile. Gimana? Asik kan? Kalau belum punya langsung download di App Store dan juga di Google Play Store ya. Mbak Najla juga harus download loh kalau belum punya. Betul. Pasti dong. Pasti dong ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau ada Mbak Najla, pasti mungkin keluarga Kejar Mimpi semuanya yang ada di rumah sudah sangat familiar ya dengan Najla Bisir. Kalau buka Instagramnya Bittersweet, nah ini pasti sudah hafal banget. Mbak Najla ini adalah pendiri dari Bittersweet by Najla. Ya, nah Mbak Najla boleh dong ceritain ke kita awal mulanya gimana sih bisa merintis karir sebagai culinary entrepreneur gitu kan, karena kan nggak mudah ya kalau kita harus memulai semuanya dari nol gitu, apalagi sebelumnya kan juga Mbak Najla pernah bekerja gitu ya sebelumnya. Boleh sharing sama kita deh Mbak Najla. Boleh banget. Jadi sebetulnya aku tuh lihat judulnya aja webinar ini tuh seru banget ya, berpeluang atau berjuang, karena menurut aku di tengah masa pandemi ini adalah peluang yang memang harus diperjuangkan gitu loh. Jadi sebetulnya banyak peluang, tapi kita harus banget memperjuangkannya. Nah, di awal karir aku, awal bisnis aku itu sebetulnya aku adalah ibu-ibu beranak 3 yang memiliki usaha online rumahan saat itu. Bener-bener usahanya masih
boleh dibilang usaha rumahan banget lah gitu. Dari oven yang dipakai di rumah, mixer yang digunakan di rumah, bahan-bahan yang ada di rumah gitu ya. Nah, terus setelah itu karena memang aku melihat bisnis ini berkembang dan saat itu memang mungkin belum banyak pemainnya kali ya. Jadi bisnisku running, tambah 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 pegawai, terus begitu. Akhirnya kita memutuskan untuk awalnya menyewa central kitchen gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai berkembang dan berkembang terus. Oke, tapi kan dalam setiap usaha itu juga pasti ada masa jatuh bangunnya ya, Mbak Najla. Nah, Betul. gimana nih untuk bisa tetap survive gitu ya dengan kondisi, apalagi kalau kita bicara soal pandemi nih, mungkin tidak semua bisnis itu bisa berjalan dengan sukses gitu ya, atau mungkin Betul. setiap usaha itu juga tidak akan langsung melesat dengan sukses gitu. Nah, kalau dari Mbak Najla Betul sendiri, kira-kira gimana tuh step untuk bisa mempertahankan sampai dengan sekarang? Oke. Jadi memang awalnya kan saya tidak punya cukup modal untuk membuka offline store. Aku bersyukur sekali sekarang baru aku bisa merasa sangat bersyukur karena saat itu aku nge-push semua penjualannya di online. Nah, Wow. ternyata di pandemi ini orang-orang tuh shifting banget. Semua sistem pembelian, sistem transaksi banyak sekali yang memang langsung berpindah ke online. Nah, sedangkan Ya. kita sudah alhamdulillah kita sudah cukup kuat di sini gitu loh. Jadi memang pandemi ini ada juga kendalanya, tapi kita relatif lebih survive gitu loh Mbak Rizka. Karena memang kita sudah menguatkan fondasi kita di online dari sebelum pandemi gitu loh. Oke. Jadi ya peluang itu gitu. Jadi justru malah jadi keuntungan lebih ya ketika masa pandemi seperti ini, online yang sudah dibangun sebelumnya, wah ini malah jadi kebanjiran ya di masa pandemi dengan sistem Alhamdulillah. digitalisasi seperti ini. Alhamdulillah gitu. Oke, jadi sebenarnya menarik nih, persis kayak tadi yang aku cerita nih soal Octomobile gitu ya, yang memang juga paling mudah dan juga gampang dilakukan di rumah, aplikasi mobile banking yang persembahan dari CIMB Niaga. Yang tadi aku sudah cerita juga bahwa fitur-fiturnya keren-keren gitu ya, jadi semuanya bisa dilakukan di rumah, mau transfer, terus kemudian mau bayar tagihan, mau beli pulsa, atau mungkin mau aktivasi kartu, ubah PIN, dan juga blokir kartu kredit, semuanya bisa dilakukan dari rumah. Semuanya cuman dengan mainan jempol nih. Mungkin sama nih dengan kalau mau pesen ya di tempatnya Mbak Najla Iya. juga kan aktivitas jempol nih sebenarnya. Oke, saya ke Mas Safir ya. Mas Safir, kira-kira salah satu strategi supaya bisnis kita bertahan, kalau tadi kan Mbak Najla ternyata benar-benar memanfaatkan digital gitu ya, kemudahan teknologi. Nah, kira-kira apa lagi nih yang mungkin bisa di-sharing sama keluarga Kejar Mimpi semua yang ada di rumah untuk bisa bertahan gitu ya di dalam bisnis, terutama di masa-masa sekarang ini gitu. Iya, jadi kalau Anda lihat biasanya pada saat pandemi seperti sekarang ada 2 atau 3 macam orang. Jadi pertama ada orang yang mereka tuh pekerjaan atau bisnisnya tuh tidak terpengaruh sama sekali. Kalaupun terpengaruh, mungkin memang ada penurunan omset, tapi mungkin nggak begitu banyak. Ada yang seperti itu, ada beberapa. So, yang kedua ada juga yang sangat-sangat terpengaruh gitu ya. Mereka sangat terpengaruh kalau dia punya bisnisnya turun sekali, atau bahkan kalau dia seorang karyawan, kadang-kadang dia dirumahkan dan walaupun masih tetap dapat penghasilan. Ya, untuk mereka yang bisnisnya menurun, yang mereka bisa lakukan sebetulnya ada 2 hal. Jadi pertama adalah tetap menjual barang yang lama, itu yang pertama ya, tapi dengan cara-cara yang baru, itu yang pertama. Atau yang kedua adalah mereka bisa ganti haluan. Kalau istilah bisnisnya namanya pivot. Jadi mereka dulu jualan apa, kemudian ganti haluan jualan apa gitu ya. Atau misalnya dulu dia kerja di bidang apa, ketika 2020 misalnya banyak banget IO atau PCO yang pada menggelepar-gelepar tahun 2020, mereka ngelamar kerja jadi karyawan di bidang lain misalnya. Jadi sekali lagi 2 hal, mereka bisa tetap menjual barang yang lama tapi dengan cara-cara yang baru, atau yang kedua mereka bisa ganti haluan.
Yang menarik Mbak adalah bahwa adalah negara berkembang, ya negara Ya. berkembang. Walaupun kemarin Indonesia masih sempat dapat pengakuan sebagai negara yang sudah maju segala macam, tapi menurut saya kita sebetulnya masih hawanya masih negara berkembang. Yang menarik adalah yang namanya negara berkembang itu biasanya sektor informalnya itu besar. Nah, apa maksudnya sektor informal? Jadi bisnis itu ada dua macam, ada sektor formal dan sektor informal. Jadi informal itu biasanya adalah kita bisa melakukannya dari satu orang ya. Kadang-kadang tidak terdeteksi pajak karena mungkin omsetnya bisa start dengan sangat-sangat kecil. Nah, negara berkembang itu biasanya sektor informalnya sangat-sangat banyak, sangat besar, sehingga kemungkinan untuk dapat penghasilan itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa melakukan sektor informal dengan mudah. Saya kasih contoh misalnya, kalau misal kita di Indonesia misalnya, kita lagi nggak punya duit, nggak punya duitnya gitu ya, kita bisa pergi ke minimarket terdekat. Ini saya cuma kasih contoh aja ya. Kalau kita lagi nggak punya duit banget, kita bisa pergi ke minimarket terdekat, kita parkirin mobil, itu dapat duit. Ya, itu saking luar biasa sektor informal di Indonesia. Sekarang bayangkan kalau ada di Singapura, Anda pergi ke Singapura gitu ya, Anda tidak bisa dengan mudah, kita nggak bisa dengan mudah parkirin mobil dapat duit, itu nggak bisa gitu ya. Nah, ini hanya bisa terjadi pada negara berkembang gitu. Jadi Indonesia adalah negara berkembang di mana sektor informalnya sangat-sangat besar sehingga potensi bisnisnya itu luar biasa. Sehingga kalau kita mengalami masalah dengan bisnis atau pekerjaan kita, seharusnya ganti haluan itu tidak sulit-sulit amat karena ada banyak sekali peluang-peluang yang mungkin hanya ada di Indonesia tapi tidak terpikir di negara lain, tapi hanya ada di Indonesia misalnya. Seperti itu. Oke, tapi kalau untuk membuat peluang-peluang itu menjadi sangat memungkinkan gitu ya, ada nggak sih tips dari Mas Safir gitu ya untuk keluarga kejar mimpi yang ada di rumah, selain mungkin digital atau mungkin cara pemasaran dan lain-lain gitu, ada nggak sih tipsnya Mas Safir? Ya, kalau kita bicara peluang dan lain sebagainya, tadi seperti yang saya bilang tadi, ada dua macam orang. Nomor satu, mereka tetap fokus pada saat pandemi, mereka tetap fokus menjual barang dan jasa mereka yang lama sebelum pandemi, tapi dengan cara-cara baru, atau dia ganti haluan. Kalau dia ganti haluan, seperti yang saya bilang, Indonesia tuh surganya bagi sektor informal, gitu ya, seperti itu ya. Nah sekarang, khusus buat mereka yang ingin tetap menjual barang yang lama, tapi dengan cara-cara yang baru, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satu contohnya misalnya adalah dengan melakukan revolusi pada paket harga. Saya sering banget kasih contoh, misalnya ada seorang guru piano privat misalnya. Guru piano ini misalnya setiap kali dia menjual jasa guru pianonya, dia jual dengan jasa 10 kali ketemu, bayar 2,5 juta untuk 10 kali ketemu. Itu sebelum pandemi gitu ya. Nah pada saat pandemi, dia tahu bahwa banyak orang kalaupun punya uang, mereka menahan diri untuk tidak ngeluarin uang besar. Sehingga si guru piano ini cari cara bagaimana caranya. Oke, kalau biasanya sebelum pandemi dia menjual paket jasa ngajar piano hanya 10 kali ketemu, yaitu 2,5 juta, sekarang dia ubah caranya. Bagaimana caranya? Dia ubah per 1 kali ketemu saja, orang bisa belajar per 1 kali ketemu 250.000 saja atau 275.000. Jadi intinya adalah bukan satu paket besar, tapi dia jual ketengan, eceran, dia jual satu-satu. Dengan demikian orang yang tadinya menahan diri untuk keluar uang besar, dia bilang, oh ternyata murah kok, bisa bayar per 1 kali ketemu misalnya gitu ya. Nah ini mungkin tidak akan jalan untuk semua orang, tapi mungkin Anda ngerti maksud saya. Inilah inspirasi yang mungkin bisa kita lakukan. Dengan demikian si guru piano itu bisa tetap menjual barang dan jasa dia yang sebelum pandemi, tapi dia ubah dengan cara menjualnya dengan cara-cara yang baru. Oke, kita ke Mbak Najla nih. Kalau dari sisi Mbak Najla gimana? Selain dari sisi online gitu ya, mungkin bisa ngasih tips juga nih untuk keluarga kejar mimpi di rumah semuanya, yang mungkin sekarang lagi berpikir 1000 kali untuk memasarkan gitu ya, dengan barang yang sama nih, produk yang sama gitu, yang memang kepengen untuk dijual lagi. Oke, jadi memang aku setuju banget ya sama Mas Safir gitu ya. Aku setuju banget memang dengan apalagi dengan sistem yang tadi guru piano itu. Nah, itu bisa banget digunakan karena aku melihat banyak banget fenomena bisnis yang memang lahir di tengah pandemi gitu loh. Banyak banget gitu. Apalagi terutama bisnis F&B menurut aku. Banyak banget. Jadi sebetulnya banyak banget cara yang bisa kita hasilkan, nggak harus dengan modal besar ataupun dengan
skill yang harus jago-jago banget dulu, kita bisa belajar dari mana aja. Kita banyak banget bisa belajar dari YouTube. YouTube kan itu sangat membantu banget ya, informatif banget. Ya. Maksudnya sebetulnya selama kita berusaha pasti ada jalan, itu bener banget gitu loh. Nah, banyak banget yang aku lihat juga bisnis-bisnis yang lahir di tengah pandemi masih sustain juga sampai sekarang, itu ada juga gitu loh. Bahkan meningkat gitu. Jadi ya cari jalan dan cari peluangmu di mana gitu yang bisa kamu lakukan, dengan apalagi dengan keterbatasan yang ada di tengah pandemi ya Mbak ya. Maksudnya kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa itu. Ya salah satunya ya go digital menurut aku. Ya go digital ini memang yang emang salah satu jalan gitu menurut aku. Ya. Nah, benar sih kalau Mbak Najla tadi sampaikan bahwa memang di masa pandemi ini banyak banget ya usaha-usaha baru yang muncul atau mendadak menjadi pengusaha gitu semuanya. Nah, Mas Safir, kira-kira apa sih sebenarnya dampak pandemi ini secara umum gitu ya, kalau kita bicara secara umum kaitannya sama kondisi ekonomi masyarakat kita gitu? Ya, kalau kita bicara secara umum, kaitannya dengan kondisi ekonomi di masyarakat itu luar biasa. Saya ingat banget kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman kita sendiri ya, mereka selalu kadang punya nostalgia di masa lalu. Aduh, nggak enak banget sih tahun 2020. Coba kayak tahun misalnya loh ya, 2007 lalu atau 2000 sekian belas lalu, kayaknya uang gampang gitu ya. Nah sekarang tuh uang tuh sulit banget gitu ya. Dan biasanya secara ekonomi, biasanya kata-kata uang sulit itu artinya adalah uang beredar itu lagi sedikit. Kenapa uang beredar lagi sedikit? Karena biasanya perbankan lagi naikin suku bunga. Kalau perbankan naikin suku bunga itu biasanya orang akan berbondong-bondong naruh uang di perbankan karena suku bunga deposito tinggi dan lain sebagainya. Tapi pas mau minjem, aduh nanti dulu deh bunga lagi tinggi, sehingga uang tersedot ke sistem perbankan, sehingga uang yang berada di masyarakat itu lebih sedikit gitu ya, itu lebih sedikit dan mengakibatkan kata-kata muncul kata-kata aduh kayaknya uang sulit. Pandemi kali ini itu kata-kata uang sulit itu tetap ada, tetapi penyebabnya bukan karena suku bunga perbankan tinggi. Suku bunga perbankan justru masih rendah dari tahun 2020 lalu. Tetapi ini terjadi karena pandemi. Jadi apa efeknya? Yang pertama, ada beberapa sektor yang mereka memang nggak jalan gitu ya. Penerbangan, seperti kita semua tahu penerbangan tahun 2020 lalu ya mati suri seperti itu ya. Ada beberapa sektor ya. Aduh berhenti total, artis-artis manggung, nggak hanya artis seni, semua yang pekerjaan dari manggung, ya begitulah gitu ya. Mereka harus shifting seperti yang Mbak Najla bilang tadi, bergeser ke online, dan tidak semua artis manggung itu nyaman kalau masuk ke online ya. Beberapa bidang-bidang seni kayaknya kalau dibawa online kayaknya kurang asik lah segala macam gitu ya. Tapi impact-nya atau efeknya adalah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang terpengaruh. Tapi buat saya selalu bilang begini, biar bagaimanapun apa hal-hal atau apa cara-cara baru yang bisa kita lakukan untuk bisa menjual barang-barang kita atau jualan kita yang lama, entah barang atau jasa. Kalau kita rasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ya sudah, ganti haluan. Ganti haluan itu artinya ganti barang jualannya, ganti jasanya. Seperti itu. Saya melihat ada beberapa artis-artis apa gitu ya, misalnya dia biasa di satu bidang seni, kemudian ketika pandemi datang dia ubah bidang seninya seperti itu. Kadang-kadang kita lihat dulu dia artis, misalnya dia biasa nyanyi, kemudian dia ubah ke lawak lah segala macam. Itu sebetulnya adalah strategi mereka dalam menghadapi perubahan-perubahan itu sendiri. Seperti jadi kalau Anda tanya seperti itu, impact-nya apa? Ini banyak sekali, ini luar biasa impact-nya. Nah, Mas Safir, berapa lama sih yang dibutuhkan untuk waktu sebelum akhirnya kita memutuskan, oke, kita ganti deh usahanya gitu. Harus menunggu berapa lama gitu kira-kira? Ada waktu tertentu kah atau ada? Ya, kadang-kadang tergantung desakan ekonomi juga gitu ya. Kadang-kadang tergantung desakan ekonomi, atau istrinya atau suaminya bilang, nih gimana nih, kita udah nggak punya income lagi dong, ayo cepet ganti jualan gitu ya, seperti itu. Tetapi buat mereka yang menabung, ya itu terjadi. Tapi buat mereka yang menabung, buat mereka yang berinvestasi, mereka biasa lebih rileks. Iya, tenang aja nih pandemi, tapi tenang, kita masih punya tabungan untuk 3 bulan ke depan, ya udah. Mereka biasa lebih santai. Tapi kalau Rizka tanya, biasanya berapa lama sih prosesnya untuk orang ganti haluan itu? Ya biasanya keputusannya tuh muncul sejak kita merasa bidang kita kayaknya udah nggak mungkin dijual, walaupun dengan cara-cara baru udah agak sulit dijual, ya udah kita ganti haluan aja. 2-3 bulan biasanya orang memutuskan untuk pikir-pikir tuh, biasa 2-3 bulan. Bagi beberapa orang yang
yang mereka memutuskan untuk actionnya lebih cepat, kadang bisa lebih cepat dari 2 bulan. Dia bilang ngapain mikir lama-lama, udah ganti haluan dari bulan ini juga. Semua Iya, kembali ke kadang-kadang orang. suka nggak sabar nih sebenarnya ya. Betul, Oh, betul, betul. benar-benar. Nah, di sisi lain kalau yang justru menemukan peluang di tengah pandemi itu kira-kira usaha apa ya, Mas ya? Kalau Ya, dari kacamata Mas Safir sendiri? ya, ada beberapa bidang-bidang usaha. Jadi yang pertama adalah saya selalu membagi bidang usaha ini berdasarkan cash flow-nya. Jadi pertama ada Hmm. usaha yang cash flow-nya itu kenceng, artinya orang banyak Mhm. beli, tapi marginnya tipis-tipis. Misalnya margin tuh Hmm. margin untung gitu ya. Misalnya kita jual barang kebutuhan rumah tangga. Mungkin untungnya tipis-tipis, tapi orang banyak beli, dia sering beli gitu ya. Ada juga yang cash flow-nya agak lambat ya. Jadi orang bayar barang atau jasanya itu tidak banyak dalam sebulan, tapi sekalinya orang bayar, dia margin untungnya besar gitu. Beberapa Oke. bidang-bidang yang selamat di masa pandemi ini tentunya adalah bidang-bidang yang berhubungan dengan kesehatan. Nama juga pandemi ya. Bidang-bidang yang Iya. berhubungan dengan kesehatan tetap baik-baik saja. Walaupun ada dulu tahun 2020, 2021 ada beberapa rumah sakit yang bilang, kata siapa rumah sakit ini? Rumah sakit kami buktinya sepi-sepi aja tuh gitu ya. Tapi beberapa profesi dokter mereka tetap selamat profesinya ya, permintaannya tetap tinggi gitu ya. Kemudian yang juga cukup tinggi permintaannya adalah ketika banyak orang shifting bergeser menjual produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan atau perawatan kesehatan, jualan vitamin lah, atau yang berhubungan dengan alat-alat kebersihan diri lah, atau yang berhubungan dengan herbal lah. Ini mereka permintaannya juga cukup bagus, atau permintaan untuk pembelian barang-barang alat-alat nge-gym di rumah lah, nge-game di rumah Oke. lah, atau misalnya aksesoris yang berhubungan dengan komputer supaya anak-anak bisa zooman lah di rumah gitu. Ini Oh meningkat, iya. ini Heeh, meningkat, ini heeh, betul. meningkat. Mhm, mhm. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Mbak Najla juga nih. Kira-kira di masa pandemi ini kan pastinya tantangannya banyak banget ya, Mbak Najla, karena Betul. pandemi juga tidak sebentar gitu waktunya, saatnya berpikir gitu. Nah, dari sisi Mbak Najla sendiri untuk mengatasi segala tantangan-tantangan yang muncul di masa pandemi awal sampai dengan saat ini, itu kira-kira seperti apa? Dan untuk mengubahnya menjadi sebuah motivasi untuk tetap bertahan, kira-kira itu seperti apa Mbak Najla? Oke, jadi pada saat tahun awal-awal pandemi masih di Wuhan, aku cerita sedikit ya. Pada saat Mhm. pandemi tuh baru banget kita dengar di Indonesia, kita dengar ada virus baru di Wuhan, Cina. Aku sama tim sebetulnya udah susun strategi gitu. Karena apa? Karena aku yakin ini bakal sampai ke Indonesia. Apalagi Mhm. banyak sekali berita-berita kita lihat gitu dari Desember, Januari itu ketir sebetulnya kayak aduh ini kayak pasti bakal masuk Indonesia. Kita harus cari strategi nih kayak gimana. Apalagi waktu itu saya baru buka offline store pertama saya di Kemang waktu itu. Saya bilang, aduh Ya. gimana ya kalau sampai lockdown kayak di Wuhan, kalau sampai itu possible nggak ya Indonesia begitu, mungkin nggak ya kayak gitu? Kayaknya mungkin deh, kita harus ngobrol bareng-bareng. Akhirnya aku ngobrol semua sama tim, terus Mhm. kita akhirnya memutuskan untuk ayo kita lebih kuatin walaupun kita baru buka offline store, tapi kita lebih kuatin di online store saat itu. Di online, Oke. belanja Mhm, online gitu. mhm. Nah, dari situ kita menguatkannya lagi adalah di sosial media. Bittersweet by Najla membangun sosial media memang ada soul-nya, yang ada jiwanya. Istilahnya Mhm. yang ada si Najlanya untuk berkomunikasi. Jadi sebuah brand yang memang ada isinya, ada orangnya gitu loh. Nah, dari situlah memang timbul banget hubungan emosional antara pembeli dan penjual. Jadi bukan hanya followers dan brand aja, jadi udah kayak hubungannya tuh udah kayak antara aku dan kamu gitu. Saking kita deketnya Teman sama deket lah ya, followers dan ibaratnya. betul, followers dan customer Mhm, kita. mhm. Memang Mhm. saya mau membangun sebuah bisnis memang yang seperti itu karena kedekatan emosional terhadap suatu brand itu menurut aku sangat sangat menjaga keutuhan sebuah brand tersebut gitu loh. Jadi di tengah Oke. pandemi ini yang kita bisa lakukan untuk bertahan itu, dan juga shifting ke online pastinya. Kita bikin strategik di online. Oke. Nah, di sisi lain juga Mbak Najla ini kan, ibu rumah tangga ya, tadi cerita ada baby juga di rumah gitu. Mm-mm. Sempet pusing nggak sih untuk, mengatur gitu kan, menyeimbangkan antara tugas di, store atau mungkin di kitchen, kemudian juga kewajiban di rumah sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu.
Boleh sharing juga Betul. dong sama kita? Pasti sangat pernah merasakan yang namanya kesulitan, apalagi sama anak-anak ya. Itu buat Ya. aku hal terberat saat aku membuka bisnis adalah aku meninggalkan anak-anak aku di rumah. Tapi apalagi di awal-awal pandemi, aku ngerasa aku berada di dua sisi mata uang, Mbak. Jadi kayak di satu sisi aku seorang entrepreneur, di satu sisi aku seorang ibu. Gimana ya? Bisnis aku pada awal-awal aku bingung kayak tutup apa buka ya? Kok kalau buka aku ngerasa kayak pandeminya nggak selesai-selesai. Tapi kalau tutup banyak yang bergantung sama aku gitu. Banyak banget Ya. karyawan aku yang bergantung sama aku. Ojek online yang ada di sekitar store aku, mereka semua bergantung. Tapi saat itu masa-masa itu udah terlewati dan akhirnya kita bisa bertahan sampai sekarang ya dengan adanya komunikasi dan pengaturan sistem yang ada di Bittersweet by Najla. Dari apalagi kalau di rumah ya, maksudnya aku harus bisa berkomunikasi dengan tim. Aku membuat satu tim yang ada di rumah untuk bisa tetap menghandle, aku bisa menghandle bisnis aku dan tim aku menghandle anak-anak aku gitu. Aku bisa memastikan semuanya Wow. berjalan lancar. Oke, dari sisi Walaupun dengan suami gimana? Nah, awalnya memang suami aku punya bisnis sendiri. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat kok ini kayaknya cuannya lebih banyak ya. Ya udah ikut aku aja. Akhirnya Lebih menjanjikan suamiku punya Mbak Najla nih. betul. Suamiku menurunkan egonya dan akhirnya karena itu penting ya. Seorang suami untuk menurunkan ego menurut aku penting banget di saat memang peluang itu dan rezeki itu datangnya dari seorang istri gitu. Nah, akhirnya suami aku membantu aku dan akhirnya sekarang kita menjadi bersama-sama membangun Bittersweet by Najla sampai di titik ini. Mungkin kalau nggak ada suami aku juga mungkin aku nggak bakal sekuat dan sampai sekarang lah istilahnya. Gitu. Oke, kerjasama yang baik lah ya, sebagai tim gitu ya, ibaratnya dalam sebuah bisnis. Nah, kira-kira ada nggak sih yang belum terwujud? Ini kan Bittersweet by Najla luar biasa sukses nih gitu ya, sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih mimpi yang belum terwujud dari Mbak Najla sebenarnya? Sebetulnya mimpi-mimpi aku ada sih dalam waktu dekat. Aku pengen ekspansi outlet yang lebih luas lagi sih Mbak Rizka gitu. Aku pengen bisa lebih ekspansi ke luar-luar Pulau Jawa dan lain-lain. Insya Allah di tahun 2022 kita bisa melakukan itu semua. Amin. Amin. Oke, berarti artinya semoga bisa terwujud ya 2022 ya, insya Allah sebentar lagi nih. Amin. Buat Amin. keluarga kejar mimpi yang mungkin masih penasaran soal Bittersweet by Najla gitu ya, aku pengen ngasih bocoran sedikit nih Mbak Najla. Jadi mau cooking nggak sih? Jadi dong. Boleh dong. Jadi ya, mau cooking ya, bikin ya. Boleh. Hah? Tunggu, tahan dulu. Siapin dulu boleh gitu ya, sambil aku aku sih semangat untuk nyicipin sebenarnya, tapi gimana ya kalau lagi online gini? Nanti dikirimin. Siap. Oke, aku ke Mas Safir dulu deh. Nah, ini kan sebenarnya pasti juga banyak mimpi ya dari keluarga kejar mimpi semuanya yang pengen diwujudkan gitu. Nah, gimana nih buat saran dari Mas Safir gitu ya buat keluarga kejar mimpi yang baru merintis usaha gitu ya, tapi punya mimpi pengen kayak Mbak Najla nih. Adakah step yang harus dilalui, misalkan mengatur keuangan gitu kan, harus gimana memilah dan memilih keuangan. Terus untuk bisa mewujudkan mimpi kayak Mbak Najla 2022 insya Allah pengen punya ini gitu. Itu gimana tuh Mas Safir? Iya, jadi intinya adalah ketika orang membuka sebuah bisnis, biasanya motivasinya tuh ada satu dari dua macam. Jadi pertama adalah untuk uang, kedua adalah bukan untuk uang ya. Pertama maksudnya gini, emang ada buka bisnis motivasinya bukan untuk uang, berarti jualannya jual rugi? Enggak gitu. Artinya adalah ada orang yang dia buka bisnis itu memang fokusnya bukan untuk uang. Contoh misalnya dia untuk isi waktu lah, kemudian dia ingin aplikasikan ide-idenya lah, sehingga ketika dia bisnisnya belum rame dia tenang-tenang aja. Kenapa? Karena memang dia fokus utamanya bukan untuk ngejar cuan, dan itu banyak pebisnis seperti itu, banyak secara keuangan dia udah cukup dan dia buka bisnis itu betul-betul hanya untuk isi waktu. It's okay, nggak apa-apa. Saya juga respect dengan isi seperti waktu itu. ngejalanin hobi gitu kali ya Mas ya.
Yes, betul. Dan biasanya orang seperti ini dia tidak gampang stres ketika bisnisnya belum laku lah, belum ada permintaan, dia nyantai. Kenapa? Karena memang dia memang bukan untuk uang, tapi karena memang ada motivasi lain gitu. Nah, sebaliknya ada juga orang yang dia buka bisnis itu motivasinya adalah untuk uang, untuk cuan. Ya. Sehingga yang ada di kepala dia adalah, oke, bagaimana caranya biar cepat dapat customer, bagaimana caranya biar kita cepat punya cabang. Kalau memang ukuran keberhasilan dia adalah punya banyak cabang. Walaupun saya selalu bilang dengan banyak sekali owner, orang yang punya banyak cabang bisnis belum tentu lebih berhasil daripada pebisnis lain yang cabangnya cuma satu. Kenapa begitu? Karena tiap owner itu punya tujuan bisnis itu beda-beda, dan tidak keberhasilan sebuah bisnis tidak semata diukur dari hanya banyaknya cabang. Menurut saya tidak seperti itu ya, karena orang tuh beda-beda, owner itu beda-beda. Jadi untuk mereka yang kepingin seperti jadi Mbak Najla, yang pertama adalah dia harus tentukan apa motivasi dia berbisnis. Apakah untuk cuan, untuk sumber penghasilan utama, ataukah ingin sekedar menyalurkan hobinya dan lain sebagainya. Apapun itu tidak masalah. Itu yang pertama. Kalau memang untuk cuan, maka hal kedua yang harus dia lakukan adalah sistem. Sistem ini harus bagus. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara supaya sistem ini harus bagus? Mungkin kita semua tahu bahwa pandemi ini membuat digitalisasi atau transformasi digital jadi lebih cepat. Banyak orang bilang jadi 5 tahun lebih cepat. Orang jadi shifting bergeser ke marketplace lah, segala macam. Dikit-dikit pakai Zoom lah, meeting pakai Zoom. Jadi transformasi lebih cepat. Dan menurut saya ada 3 hal digital yang harus dimanfaatkan oleh pebisnis baru. Yang pertama nih adalah, yang pertama adalah manfaatkan digitalisasi itu untuk penerimaan atau untuk payment. Jadi manfaatkan itu. Jadi coba lihat platform-platform apa yang ada di HP kita yang bisa membantu customer kita membayar kita dengan lebih mudah. Digital yang kedua adalah usahakan supaya digital itu juga membantu kita para owner bisnis untuk melakukan pencatatan stok barang dagang atau bahan. Contoh misalnya kalau zaman dulu belum ada digital, kita masih simpan, kita masih tulis secara manual. Oh, stok barang dagang ini sekian. Kita masih bikin sistem sendiri pakai Microsoft Excel. Dengan platform-platform digital sekarang, banyak banget aplikasi-aplikasi pencatatan stok barang dagang yang bisa kita pakai. Manfaatkan hal-hal seperti ini, platform digital seperti ini. Ini yang kedua, manfaatkan digitalisasi untuk pencatatan stok barang dagang. Dan yang ketiga adalah manfaatkan digitalisasi untuk kita bisa memarketingkan diri lebih baik. Contoh, kita bisa lihat pakai Instagram apa enggak ya jualannya. Oh, pakai website aja atau enggak. Oh, sekarang enggak zaman pakai website, pakai sosmed dan lain sebagainya. 3 hal itu. Jadi pertama adalah memudahkan payment dari customer kepada kita. Yang kedua, memudahkan kita para owner melakukan pencatatan stok barang dagang. Dan yang ketiga, memudahkan kita untuk melakukan pemasaran dengan lebih mudah tetapi masif sekaligus. Itu dia. Wow, semoga memang benar-benar bisa memberikan inspirasi dan juga bisa diterapkan ya buat keluarga Kejar Mimpi semuanya. Apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Najla, kemudian tadi tips dari Mas Safir gitu ya, bisa benar-benar menjadikan motivasi untuk keluarga Kejar Mimpi yang mungkin sekarang baru mau mencoba untuk merilis atau bahkan sudah membuka usaha dan sedang dalam tahap untuk merilis gitu ya, memastikan usahanya tetap berjalan lancar walaupun kondisi pandemi seperti saat ini. Ya, walaupun semuanya serba nggak pasti sebenarnya, apakah pasti untung atau tidak untung gitu ya, sukses ataupun tidaknya, tetap nih ada satu yang pasti. Tentu saja ini adalah hadiah door prize rekening ponsel senilai Rp500.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang banget ya, keluarga Kejar Mimpi. Langsung aja ceritakan inspirasi apa yang didapat setelah nonton acara ini dan langsung bagikan di Instagram story-nya. Pastikan untuk mention di Instagram kita ya, di @kejarmimpi_keluarga.id menggunakan hashtag Kejar Mimpi Keluarga Ruang Tamu dan juga hashtag CIMB Niaga Kejar Mimpi. Pastikan juga untuk langsung follow Instagram kita di @kejarmimpi_keluarga.id. Pemenangnya nanti akan diumumkan di hari Senin 18 Oktober di Instagram story-nya @kejarmimpi_keluarga.id. Oke, mumpung masih ada Mbak Najla nih, aku pengen nagih untuk bakingnya, kue ataupun dessertnya. Kayaknya Mas Safir juga mungkin kalau lihat nanti berhasrat untuk mencicipi rasanya ya. Yes. Kalau melihat di Instagramnya tuh kayaknya pengen semuanya dipesen gitu loh dari Bittersweet ini. Boleh Mbak Najla hari ini mau share untuk untuk resep apa nih buat keluarga Kejar Mimpi semuanya yang di rumah? Oke. By the way, aku ini udah di studio aku. Aku mau nge-sample
cake paling favorit yang ada di Bittersweet by Najla yaitu Turkish dessert box. Oke. Kita menggunakan Mas Safir bisa membayangkan kah? Wah, Lelehan coklatnya itu loh. nggak sabar. Lelehan Ya, ya, ya. coklatnya itu loh. Oke, langsung aku assemble ya. Boleh. Kita sih udah nggak sabar. Sebetulnya aku pertama launching dessert box tuh agak-agak deg-degan juga karena ada nggak ya orang yang mau makan kue aku taruh krimnya di dalam box gini. Aku nggak nyangka responnya memang sebagus itu gitu. Padahal sih emang ini problem dari setiap ibu-ibu ya biasanya. Kalau sisa-sisa makanan anaknya ditaruh di kotak kedap. Oh, Mbak Najla boleh dong dihadapin ke kita gitu supaya makin kepengen nih untuk langsung dipesan. Ini karena Mbak Najla doyan banget sama coklat atau memang dari keluarga yang doyan banget sama coklat dan hobi makan dessert atau gimana? Keluarga aku, anak-anak aku suka coklat ya. Tapi sebetulnya aku passionate di pembuatan cake sebenarnya. Aku passion banget di baking gitu daripada cooking sebetulnya. Jadi memang setelah aku jualan, aku memiliki sedikit keuntungan dari jualan aku langsung memantaskan diri untuk ambil sertifikat baker di luar negeri. Gitu. Oke, ini mungkin agak cocok sama tadi yang disampaikan Mas Safir ya. Nah, ini bisa digabung nih Mas Safir. Bisa. Tapi kalau udah di titik ini sebetulnya Mbak Rizka, pressure-nya juga udah kuat. Jadi udah kayak, memang iya, tapi pressure lumayan kuat. Oke, sekarang kita tinggal kasih coklat. Oke, sendoknya deh. Aku mau bikin tempting semua. Aku nggak sabar. Sayang kita online ya, nggak bisa disendokin dikit gitu. Rasanya nanti aku kirim aja nggak apa-apa Mbak Rizka dan Mas Safir. Asik, nggak cuma saya kayaknya Mas Safir juga. Mas Safir juga kayaknya lagi ngumpul sama keluarga nih, bisa buat cemilan sore nih ya Mas Safir ya. Iya banget. Boleh dong, boleh banget. Boleh banget. Oke, sambil sambil nih Mbak Najla nyendok-nyendok nih kira-kira aku sudah dapat ada pertanyaan nih dari keluarga Kejar Mimpi. Boleh ya kita sambil jawab-jawab ya. Ini ada Mbak Ratnawati. Nah, kalau boleh sharing awal ide jualannya, gimana sih cara menyampaikan ide ke suami? Nah, ini penting nih. Supaya mendapatkan support, kesulitan mendapat pembeli pertama atau mungkin mencari supplier hingga cara marketing. Ini kayaknya untuk menginspirasi wanita yang ada di rumah ya. Boleh nih Mbak Najla, gimana caranya kita bisa sharing nih, berbagi ide sama suami? Oke. Biasa kalau mau tidur gitu, dia udah tenang, udah beres makan malam, udah beres mandi, udah beres sholat, biasa baru kita ngomong gitu kayak biar tanggapannya juga nanti hasilnya positif kalau dianya lagi nyaman kan. Nah, jadi biasa malam-malam gitu kita ngobrol nih kayak kalau kita bikin bisnis ini gimana ya dan lain-lain. Nanti ya kita dengerin aja tanggapannya, kita terima masukannya, seperti itu sih standar aku ya, standar ibu-ibu biasa sih ya. Kayak gitu aja. Kalau sampai supplier, aku ada sedikit cerita lucu gitu ya. Supplier karena apa? Karena aku pada awal belanjanya cuma di pasar kan, bener-bener muterin uang yang ada untuk belanja ke pasar saat itu. Nah, dari situ tuh aku berpikir kayak, oke, pengambilanku udah lumayan nih, kayaknya aku harus cari suppliernya. Nah, aku caranya dengan aku ke supermarket, aku lihat barang-barang yang aku pakai, itu aku catetin PT-nya tuh apa, sampai sebegitu berjuangnya gitu loh Mbak. Nah, nanti aku telepon, aku cari di Google, aku telepon, ini yang jual ini ya, oke, ya udah aku mau order, bisa malah sempet waktu itu ada salah satu perusahaan coklat, aku cuma mau ambil 4 dus waktu itu ya. Belgium coklat kan belum se-happening sekarang saat itu. Aku mau ambil 4 dus, kata aku, 4 dus bisa nggak? Aduh, kalau itu kita nggak bisa layanin deh, katanya. Waduh, aku sedih banget saat itu. Aku sedih banget kayak gitu. Tapi sekarang, alhamdulillah kita pengambilan coklat Belgium nomor 1 di Indonesia. Jadi kayak dia, kamu tuh ya, kamu tuh dulu kamu menolak aku gitu. Katanya sekarang aja kamu, iya Bu, mohon maaf ya Bu, kayak gitu. Jadi kayak semua ada story-nya. Jadi ibaratnya dulu kamu menolak aku, sekarang kamu butuh aku gitu ya. Betul, makanya kadang-kadang
suka aku godain juga kayak, oh sekarang ya kamu baik sama aku, pengambilan aku udah banyak gitu. Dulu aku dipandang dulu sampai sampai aku suruh pesen gokar sendiri, kamu pesen aja gokar sendiri, tim kita nggak ada yang bisa anter. Tim kita nggak ada yang bisa anter ke tempat ibu. Tapi jujur itu jadi pacuan buat aku saat itu, kayak oh aku harus tunjukin nih, aku harus bisa nih biar ini nggak, orang-orang nggak nyepelein aku gitu. Nah, itu salah satu tantangan sebenarnya ya kalau kita baru memulai untuk usaha merintis usaha yang tadi saya sampaikan juga nggak gampang kan sebenarnya. Ada tanggapan Mas Safir? Kalau ada mendengar kata dipandang sebelah mata berarti begini dong. Itu dipandang sebelah mata. Kalau menurut saya kita hidup dalam lingkungan yang memang 60%, 70% pasti negatif dengan apa yang kita lakukan, apalagi kalau kita belum menunjukkan bukti. Itu pasti gitu ya, itu pasti. Tapi sarannya adalah begitu kita sudah berhasil, sedikit saja keberhasilan yang kita raih, taruh di sosial media. Sedikit keberhasilan yang kita raih, taruh di sosial media. Jadinya mungkin supplier kita bisa melihat perkembangan kita seperti itu. Tapi yang ditaruh jangan saldo rekening loh ya. Jangan saldo rekening. Misalnya kita punya Oktomobile, saldo rekeningnya begitu, kita screenshot taruh di sosmed, jangan gitu ya. Tapi misalnya yang kita taruh misalnya, oh terima kasih pelanggan ini sudah beli produk dari kita, taruh di sosmed. Jadi supplier kita bisa melihat, oh ini oke juga nih customer kita yang ini, seperti itu. Jadi sekali lagi memang kalau memang kita belum berhasil, ya kita mau bagaimana lagi, memang 70% orang di sekitar kita pasti negatif. Dan seringkali ini dia, negatif itu seringkali datang pada orang yang justru kadang-kadang kita sayangin, entah anggota keluarga segala macam. Dan ini wajar, kenapa? Karena dia lihat kita waktu kita kecil mungkin, kalau dia keluarga kita gitu ya. Jadi ya memang pintar-pintar bagaimana kita bisa menahan diri. Oke. Dari Mbak Najla, mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk keluarga kejar mimpi semua yang ada di rumah, yang lagi berusaha untuk merintis awal-awal gitu ya, atau mungkin yang sekarang sedang mempertahankan nih usahanya untuk bisa tetap berjalan. Oke, aku mau membenarkan pernyataannya Mas Safir dulu tentang keluarga. Itu benar banget Mas Safir, dan itu memang yang aku alami. Itu yang aku sangat alami. Jadi pada tahun pertama aku membuka bisnis, di saat acara tahun baru keluarga yang penuh dengan orang itu 30-40 orang, aku datang terlambat dan aku langsung disambut dengan, "Hai tukang kue, halo, ini dia tukang kue kita." Saat itu aku kayak itu sindiran atau itu ini ya penghargaan gitu? Enggak, sebetulnya mereka bercanda. Cuman aku jujur, saat itu aku baper banget kayak oh my god, sepupu aku yang ini jadi dokter, sepupu aku yang ini jadi sarjana, aku jadi tukang kue gitu. Tapi dari situ aku punya kekuatan gitu, kayak oke, nanti di saat aku udah lebih maju lagi, aku bakal tunjukin ke mereka. Dan sekarang kalau kalian mau tahu, baju baker tim aku 200 karyawan yang ada di kitchen itu belakangnya semua tulisannya tukang kue. Dan aku foto ke keluarga aku, dan aku masukin ke grup keluarga aku kayak, ini tukang kue yang dulu lo ketawain gue gitu, istilahnya seperti itu gitu. Jadi pokoknya intinya dari cerita itu adalah jangan menyerah sih. Semua bakal ada waktunya masing-masing. Pasti akan ada waktunya untuk kita bisa menunjukkan gitu kesuksesan kita, insyaallah. Jadi bisa dikatakan terima kasih karena kalian, aku bisa seperti ini. Betul sekali. Oke, dari Mas Safi terakhir mungkin ada mau disampaikan lagi buat keluarga kejar mimpi semua yang lagi berjuang nih sekarang. Jadi sebenarnya ini berpeluang dan berjuang ya. Ya, jadi seperti yang aku bilang tadi, bahwa ketika kita sedang berjuang dan belum berhasil, biasanya tekanannya atau baper kita akan lebih besar kalau sektor yang sedang kita perjuangkan itu adalah sifatnya informal, bukan formal gitu ya. Sebagai contoh, seperti yang dibilang Mbak Najla tadi, kalau misalnya kita sedang merintis sebagai dokter, itu kan sifatnya formal. Mungkin kita tidak akan baper gitu ya. Tapi kalau misalnya sektor yang sedang kita rintis adalah informal, biasanya baper kita lebih besar. Jadi ini tolong dipahami dulu, Jadi intinya ketika kita sedang berjuang ya, kita terima kritik orang, tapi ya kata-kata itu pasti akan ada, ya kuncinya adalah jalan terus, dan begitu kita udah berhasil,
nanti gilirannya nanti mereka akan ngiri sama kita. Itu aja pesannya. Itu Betul. yang kedua adalah manfaatkan digitalisasi. Kemudian kalau bisa brandingnya harus bagus. Dan biasanya kalau saya senang sekali melihat owner itu yang dia mau membrandingkan bisnisnya dengan cara membrandingkan orangnya, pribadinya, wajahnya. Seperti Mbak Najla ini, dia membrandingkan dirinya, dia tidak malu-malu menunjukkan bahwa saya owner bisnis ini loh saya gitu. Karena saya melihat ada banyak sekali brand-brand F&B yang lain, ownernya tuh dia malu, dia nggak mau nunjukin mukanya gitu. Dia gimana kita bisa tapi dengan seperti ini ownernya menunjukkan diri, kita jadi tahu bahwa brand ini ada story-nya. Dan orang Indonesia tuh senang dengan story. Kalau orang Indonesia melihat bahwa brand ini story-nya, kita akan menikmati story-nya, dan ujung-ujungnya sebagai customer kita akan loyal pada brand itu karena kita tahu story-nya. Jadi bikin story dari brand. Oke, siap. Mbak Najla terakhir, boleh nggak sih ditunjukin lagi tadi hasil bakingannya? Si cake coklat yang wow. Yang meleleh-leleh ya. Yang meleleh tadi itu loh. Nah. Wow. Ini sih bikin ngiri ya Mas Safir ya. Wah, aku juga mau. Saya sebagai pecinta coklat agak nggak terima nih. Saya mau pesen langsung deh ke IG-nya Mbak Najla nih. Coklat, itu Belgium coklat ya? Wah. Oke. Wow. Langsung ngiler nih ya. Nggak sabar untuk langsung pesen. Oke, Mbak Najla, thank you banget untuk sharing-sharingnya. Mas Safir juga, thank you banget untuk masukan-masukan dan juga apa yang sudah disampaikan ini. Semoga bisa benar-benar memberikan inspirasi buat keluarga Kejar Mimpi semuanya ya. Baik yang lagi merintis usaha, maupun yang sekarang sedang berusaha, maupun yang mungkin lagi berpikir, oke lah aku ganti aja usahanya kalau memang sudah tidak menguntungkan gitu ya. Semoga memang benar-benar bisa memberikan motivasi yang masih berjuang di masa pandemi. Jadi apakah memang berbisnis di masa pandemi berpeluang atau berjuang? Aku rasa sih kayaknya dua-duanya ya. Punya peluang tapi tetap harus berjuang. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi di satu sisi kita juga mengucapkan terima kasih buat keluarga Kejar Mimpi semuanya yang sudah bergabung bersama kita sampai dengan saat ini. Yang penting gitu ya, keluarga Kejar Mimpi jangan lupa untuk share keseruan acara hari ini di Instagram story-nya. Caranya gampang banget, cukup menceritakan inspirasi apa sih yang didapat setelah menonton acara ini, dan langsung ya bagikan di Instagram story. Pastikan untuk mention di Instagram kita di @kejarmimpi-keluarga.id menggunakan hashtag Kejar Mimpi Keluarga Ruang Tamu dan juga hashtag CMB Niaga Kejar Mimpi. Pastikan juga untuk follow Instagram kita di pastikan juga untuk follow Instagram kita di @kejarmimpi-keluarga.id. Dan nantinya pemenang juga akan diumumkan di hari Senin 18 Oktober di Instagram kita ya, di @kejarmimpi-keluarga.id. Sekali lagi terima kasih Mbak Najla, Mas Safir, salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Dan terima kasih juga untuk semua keluarga Kejar Mimpi yang sudah menonton acara ini. Terima kasih untuk CMB Niaga, Wisdom Crowd, dan juga Babyologist yang sudah mendukung acara kita sore hari ini. Oh ya, jangan lupa ya, setelah selesai acara ini, keluarga Kejar Mimpi bisa langsung gabung ke WhatsApp dan juga Facebook grup Kejar Mimpi Keluarga. Di sana ada banyak banget konten harian yang inspiratif dan juga kuis mingguan yang pastinya seru banget ya. DM ya di Instagram @thebabyologist atau juga @kejarmimpi-keluarga.id untuk ikutan secara langsung. Oke, kalau gitu saya Rizka Endah pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Oke, bye-bye semua. Terima kasih. Bye-bye semua. Bye.